Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Simpang Tutorial. Channel ini membahas mengenai tutorial apa saja, ya. Termasuk yang pada kesempatan kali ini kita akan membuat kamus saku bahasa Arab Amiyah. Ini punya teman saya. Beliau minta untuk membuatkan layoutnya. Kalau untuk fermentanya ini, nah ini karya beliau sebanyak 67 halaman ini di sini. Ya, dan ini saya spill sedikit aja bahwa untuk kali ini kita akan membuat layoutnya di PowerPoint dan bisa dimasukkan ke percetakan. Jadi untuk desain ini kamus bahasa Arab ini, kenapa saya pilih di PowerPoint, karena kalau ngetik bahasa Arab di Corel itu mungkin bahasa Arabnya banyak yang kucar-kacir, jadi saya lebih memilih untuk menghemat waktu lebih cepat di sini. Jika teman-teman bisa, ini mungkin karena Corel saya Corel yang lama ya, X7 ya. Kalau teman-teman pakai Corel yang baru, mungkin bahasa Arabnya, ketikan bahasa Arabnya, sambungan-sambungannya bisa lebih bagus dan lebih mudah. Ini karena saya pakai yang ini, jadi saya lebih memilih pakai PowerPoint yang susunannya tidak rusak ya, kalau di sambung. Nah ini salah satu contohnya. Ini yang sudah jadi isinya. Ini saya layout isinya dulu. Ini ada huruf makan, kemudian ini kamusnya, kemudian ini istifham pertanyaan, kemudian ini isim isyarah kata tunjuk, dan nanti akan saya tunjukkan lagi. Ini baru layout isinya. Nah, sebelumnya teman-teman siapkan dulu file mentahnya, pastikan datanya sudah siap, kemudian baru teman-teman nanti buka PowerPoint aja. Setelah itu masuk ke ini desain, kemudian ini pergi ke slide size, tentukan ukurannya dulu ya, Kalau di sini kamu sakunya pakai ukuran sekitar segini, 7 cm sampai 11,5. Nah, nanti terserah teman-teman mau pakai ukuran yang berapa. Nah, ini saya pakai ukuran segini. Kemudian setelah itu membuat formatnya, teman-teman tentu membuat format ya. Kalau mau layout ya format sederhana aja. Nanti pasti di tempat layoutnya percetakan nanti mereka akan mengeditnya kembali agar sesuai dengan pasaran ya, keinginan pasar. Percetakan lebih tahu itu biasanya. Ini hanya layout sederhana aja teman-teman. Bayangkan, ibaratkan ini hanya layout sederhana yang kiranya nanti siap untuk dimasukkan. Ini tinggal nambahkan ini aja. Kalau saya untuk setiap ini beda ya. Sini ini bahasa Arabnya, ini hanya hiasan-hiasan kecil aja ya. Untuk layout nanti sesuai dengan kebutuhan, begitu pula dengan desain halaman, nanti bisa disetting sesuai dengan keinginan teman-teman semua gitu ya. Oke, kita lanjut untuk ini pembuatan layout isinya. Kemarin saya sudah membuat isim ini 3 tema, huruf makan, kemudian ada istifham, yang ketiga isim isyarah. Nah, ini adalah layout hasil template yang sudah pernah saya buat untuk kamus saku SMA. Jadi nanti saya tinggal menghapus isinya saja seperti ini. Nanti saya hapus isinya, kemudian ini juga saya hapus. Saya tinggal ngopas saja yang sudah jadi. Ini saya copy, Ctrl C ya, atau klik kanan copy, kemudian ini saya hapus, delete, ini saya delete juga, kemudian saya tekan paste ya kan. Nah, ini kalau di sini saya Ctrl V saja, klik agar sesuai dengan yang ini lebih mudah. Nah, untuk halamannya saya biarkan dulu. Halaman ini juga manual teman-teman. Ada settingan yang otomatis bisa, settingan halaman otomatis bisa nanti, tapi tidak di sini tutorialnya. Oke, ini manual aja. Ini settingan manual dan ini hanya sekedar sebagai sebuah tutorial. Masalah desain suka teman-teman sendiri. Jadi
Saya hanya mencontohkan bahwa di dalam kamus aku jika ingin layout di dalam PowerPoint itu ternyata bisa dan mudah sekali, apalagi untuk bahasa Arab ya. Jadi kopas dari Microsoft Word masuk ke Microsoft PowerPoint itu lebih mudah karena ini satu produk ya. Kalau dimasukkan ke dalam Corel beda produk, otomatis Corel nanti menyesuaikan dengan Microsoft Office itu dia agak kesulitan untuk beberapa versi. Oke, kita lanjut saja. Setelah kita tadi menentukan ukuran ya, ukurannya kita sudah tentukan. Kemudian sekarang kita membutuhkan yang namanya objek-objek yang ada di dalam setiap halaman. Misalkan ini isinya ya, pertama pasti ada tema ya, ini ada isim isyarah bahasa Arabnya, kemudian kata tunjuk, kemudian ada hiasan sedikit, kemudian ada halaman. Nah seterusnya isi dari isim isyarah tadi atau kata tunjuk tadi itu ini ada biasanya di atas itu di footer ya, di header itu ada nama kamusnya. Ini buku saku bahasa Arab, ini saya perbesar ini, buku saku bahasa Arab. Nah ini ya teman-teman ya, ini Arab Amiyah. Nah ini kemudian di dalamnya ada ini. Kenapa ini saya buat seperti ini ya, ada saya buat dengan tabel seperti ini karena ada 3 kolom teman-teman ya. Ada bahasa Indonesia, kemudian ada ejaan, kemudian ada bahasa Arabnya. Jadi ejaan ini oleh teman saya itu dia ingin mempermudah bagi orang yang ingin membaca seperti ini, isim isyarah. Nah ini mudah membacanya. Hadza, za, hadza, za, hadhihi, hadhih atau dhi. Ini tentu beda dengan bahasa Arab Fusha ya, karena ini adalah bahasa Arab Amiyah. Itu ada beberapa kosakata yang mungkin tidak sesuai, seperti hadhih. Oh ternyata hadhih ya, dhi. Nah ini kan hanya karena bahasa Arab Amiyah pasaran ya, yang sering digunakan tapi tidak fusha, tidak resmi. Ini bahasa Arab tidak resmi. Hina di sini, kalau biasanya dalam bahasa Arab itu kan guna, tapi di sini ada hina, di sana, kita begini, dan seterusnya. Ini adalah bahasa Arab Amiyah. Jadi ini saya buat 3 kolom karena untuk mempermudah saja, biar tidak seperti ini. Ini beda lagi kalau 2. Nah kalau 2 seperti ini kan, ini kamus yang sebelumnya, kamus bahasa Arab MA kelas 10 matematik MA ini untuk kelas SMA ya. Nah ini dia hanya 2 kolom, satu bahasa Indonesianya, satu bahasa Arabnya ya. Dia seperti ini tidak kasih tabel nggak apa-apa karena cuma 2. Ini kan tidak mengganggu ya kan, orang tidak bingung. Tapi kalau seperti ini ya kan, ada bahasa Arab, kemudian ada ejaan, dan yang ketiga ada arti. Itu ketika saya hapus ini, saya hapus kolomnya, tabelnya, ini akan membuat bingung orang ya kan. Jadi lebih baik saya munculkan aja. Oke, selanjutnya kita akan kopas ini. Tema selanjutnya setelah isim isyarah ini ada apa ya? Ini ada dzaraf zaman. Nah, dzaraf zaman ini untuk per halaman ini ada sekitar 15 kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sini enggak. Nah, ini yang ukuran. Sebentar. Ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah satu halaman ini muat 15 baris, pada intinya gitu. Jadi saya copy dulu yang ini, yang 15 baris tadi. Nah ini saya copy, kemudian saya taruh di sini, Ctrl V. Nah kemudian saya ganti isinya. Nah tapi sebelum itu saya mau nambah ini karena ada judul baru kan, isim isyarah ini saya copy, kemudian saya paste, Ctrl V atau terus saya tarik ke bawah sini.
Nah, ini judulnya saya ganti dengan dzaraf zaman. Dzaraf zaman saya taruh sini. Saya paste. Nah, kemudian dzaraf zaman artinya adalah keterangan waktu. Keterangan waktu. Ini perbesar keterangan waktu. Sudah, setelah itu kita masuk ke isinya. Isinya kita ganti sesuai dengan ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nah, ini saya manual banget ini. Ini cara yang paling manual. Ini di blok dulu, kemudian tekan Ctrl V. Nah, kenapa berubah ya? Nah, kemudian sekarang kita setting di sini agar font dan warnanya sama. Untuk bahasa Indonesia saya menggunakan Calibri, besarnya 9, kemudian warna saya kasih hitam. Nah, kemudian saya ini bold, dan untuk layoutnya saya taruh di tengah semua. Kemudian yang ini bahasa Arab ini saya pakai font Sakal Majal. Mana yang muncul ini, besarnya 12. Nah, ya. Nah, maaf. Nah, ini kan kebanyakan berarti kan. Artinya kita harus menghapus, ya kan? Jadi kita harus hapus ini apa namanya, beberapa kotak kita hapus 2. Nah, ini kita Ctrl X aja biar nggak usah hapus yang lain. Kemudian kita tambahkan ke bawah. Nah, ini kita copy, Ctrl C, ini kita hapus dulu, delete, Ctrl V, dan ini kita kopas atasnya ini, yang bawah ini kita hapus, kita blok, delete, nah ininya juga, Ctrl V. Nah, ini kita lanjutkan. Tadi yang kita hapus ini 2 ya, 2 dari bawah. Nah, berarti AMS sama ini ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ctrl C. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ctrl V. Nah, kemudian kita ganti fontnya, Calibri 12. Kemudian ini layoutnya kita taruh tengah. Sudah, kita ganti Arabnya. Ganti Arabnya Sakal Majal, fontnya 12. Seperti itu teman-teman. Mana tadi kok hilang? Nih, terakhir adalah lipat. Tadi sampai sini ya, yang ini kita hapus. Maaf. Nah, kemudian kita bold semua biar cetak, biar jelas. AMS. Nah, seperti ini. Oke. Nih ya, ini sudah cukup ini ya teman-teman. Ini bisa untuk kamus apa namanya, membuat kamus sendiri, diterbitkan sendiri boleh. Nah, lewat percetakan, mintakan ISBN boleh. Oke, jangan lupa sambil ngopi. Nih, kita lanjutkan lagi. Setelah ini apa, dzaraf zaman, sekarang ada domair, domir kata ganti orang. Nah, ini tadi teman saya lupa nggak ngasih ini di sini. Sekarang domair kita copy lagi yang ini teman-teman. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, muncul di bawahnya, kita tarik ke bawah, drag and drop, lepas. Ini sekarang kita Ctrl C ya, ini ya domair, kita Ctrl C, kita kasih di sini, Ctrl V. Oke, domair. Oh, ini fontnya belum berubah ini. Saya tadi lupa ini.
ngopasnya klik kanan pakai ini, jadi otomatis mengikuti settingan awalnya. Kata ganti orang, kita kata ganti orang, lanjut kita kopas yang ini. Saya tetap ngopasnya yang 15 karena 15 itu harusnya cukup, kok nggak cukup gitu. Domair, nah yang ini kita hapus, delete, Ctrl V. Nah, cukup kan ini kan harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, cuma 11. Oh, berarti kita bisa blok semua tanpa masalah sampai guna ya. Ini ya 1, 2, 3, 4. Ctrl V. Oke, seperti tadi ganti fontnya menjadi Calibri. Font bebas ya teman-teman, ini hanya contoh aja. Warna kasih hitam, bold, layout kasih tengah, kemudian tinggal ganti yang domair, bahasa Arabnya kasih sakal majal 12, beres. Mana tadi? 1, 2, 3, 4. Ctrl X. Nah, oke, beres. Kita ganti yang atasnya. Oh, headernya kita Ctrl C. Ini kita hapus, delete, Ctrl V. Beres teman-teman. Itu teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Nah, jadi tinggal ini aja, apa namanya, kasih buat kolom, kemudian kasih ketentuannya. Ini tadi katanya teman saya ini mau diganti, ini ejaan ini mau diganti dengan bahasa Inggrisnya, karena ejaan ini kan orang mau lihat kamus itu kan pasti diasumsikan orangnya udah bisa baca itu. Tapi ini sebenarnya kamus ini kan untuk orang-orang yang mau haji dan umroh. Nah, kamus ini hanya difokuskan untuk orang-orang yang mau haji, dan umroh, dan hanya kata-katanya itu hanya difokuskan untuk lokasi-lokasi yang biasanya digunakan untuk percakapan-percakapan orang haji dan umroh. Jadi tidak melebar kemana-mana. Bukan persoalan pekerjaan orang-orang TKI TKW, bukan, tapi percakapan khusus digunakan untuk orang yang berangkat haji dan umroh. Jadi ini yang biasanya digunakan. Jadi kamus ini sangat praktis, praktis sekali, sangat dibutuhkan. Itulah kenapa dikasih ini apa namanya ejaan cara bacanya, karena kemungkinan yang tidak semua orang yang haji dan umroh ini bahasa cara baca Arabnya dia itu bagus, makanya dikasih ini ejaan ini cara bacanya. Ini bacanya domair, ini bacanya ana, inta, inti, nihna atau ihna, huwa, hiya, intum, intun, antum, hum, hun, kayak gitu. Ini untuk mempermudah bagi orang-orang yang memang kesana tidak kesulitan. Tapi mungkin kekurangannya ini hanya kamus ya. Kekurangannya setiap produk itu kan pasti ada kekurangan. Jadi percakapannya ini tidak disediakan. Ini hanya kosakata yang sering dipakai untuk saya ralat ya. Tadi saya bilang kosakata, kosakata benar ya, percakapan maksudnya. Percakapan tapi lebih ke kosakatanya. Kosakata yang biasa digunakan untuk percakapan orang-orang yang berangkat haji dan umroh itu. Nah, kalau di sana mereka orang yang haji dan umroh lagi mau beli atau beli kurma misalkan, nanti cara ngomongnya gimana, tinggal nyambung aja. Atau kalau misalkan mereka mau ke kamar mandi, tanya sama petugas, dia tidak kerepotan lagi. Nah, jadi lebih ke kosakata. Mungkin sarannya ada lagi ya ini. Jadi kosakata tidak hanya sekedar kosakata, tapi didukung juga dengan percakapan.
tapi bukan kamus lagi namanya ya, atau kamus percakapan bisa jadi, bisa dimasukkan, dan tergantung dari yang membuat ya. Ini hanya sekedar masukan untuk teman saya, jadi kamus ini akan lebih lengkap kiranya ketika ditambahkan ini. Ada nggak sih yang saya belum baca penuh sih soalnya, ada percakapannya apa tidak? Sepertinya tidak ada, hanya kamu saja ini. Hanya kamu saja. Oh ini ada. Atas adalah, oh bukan. Masjid Atas. Masjid adalah sahabat. Atas adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam di Taif. Oh gitu. Jadi tidak ada percakapan, hanya kosakata di sana. Jadi bisa menjelaskan ke orang, oh Atas itu apa. Kemudian Korea Bani Sa'ad. Korea Bani Sa'ad itu apa? Desa kelahiran Halimah alaihissalam yang menyusui Nabi. Gitu. Jadi bukan ibunya. Itu gitu. Korea Bani Sa'ad itu adalah desa kelahiran Halimah. Kalau kita menjelaskan Korea Bani Sa'ad, desa Bani Sa'ad itu apa? Orang lebih mengenalnya bukan Bani Sa'ad tapi Halimah yang menyusui Rasulullah. Mungkin seperti itu lebih mudah untuk memberikan pemahaman ya emang ya. Oke, kita lanjutkan dari zaman sampai Dhorof zaman. Udah berapa menit sih? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Setelah mana tadi? Dhorof zaman 2 udah. Belum ya? Dhumair udah. Sekarang ke isim fa'il. Ada berapa ini? Isim fa'il ada. Kita buat lagi ya, template-nya dulu kita buat. Kita copy lagi yang ini, Ctrl C, Ctrl V di keyboard, kemudian tarik drag enter ke sini. Kita Ctrl C isim fa'ilnya. Kita pastekan di sini pelaku. Oke, pelaku atau subjek itu ya. Ini kita copy saja. Mana tadi? Ini kita copy. Klik di sini, jangan di tengah. Kalau di tengah seperti ini nyala apa namanya kursornya ini, apa namanya untuk ngetik ini, dia nggak ngopi yang itu aja. Kalau di sini kan ngopi blok satu isinya ngopi. Dhorof zaman Dhumair sudah isim fa'ilnya ini. Ctrl V. Oke, kita klik ke atas lagi, kita copy yang ini ke bawah lagi, kita blok yang ini, delete, klik delete lagi, Ctrl V. Oke teman-teman, kita kopas lagi dari teks aslinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ya cukup ini 14 saja nih. Oke, kita coba Ctrl V. Nanti kita hapus bawahnya satu. Ini kita hapus dulu ya. Ctrl X. Oke, ini kita blok, ganti fontnya jadi Calibri, fontnya 9, bold, hitam, layout tengah, ganti yang Arabnya, ganti sakal majal, font 12. Oh sebentar, saya tak cek dulu yang atasnya. Oh ya udah, saya kira tadi fontnya keliru, sakal majal yang Indonesia. Oke sudah ya, isim fa'il sampai isim fa'il mabsut. Di sini mabsut terakhir, yang atas isim fa'il, gak ada yang ketinggalan ya. Oke, ini beres ya, beres. Kalau misalkan ada teks yang terlalu panjang, tinggal ini aja. Ini geser ke kanan, geser ke kiri gitu aja ya.
Oke, lanjut ke selanjutnya, kita kopas lagi isim filenya, Ctrl C Ctrl V, drag and drop ya. Bab selanjutnya bab fiil amar. Fiil amar itu perintah ya. Klik kanan, paste perintah, lanjut lagi ke sini. Oke, sekarang kita coba copy yang ini aja, copy dari sini, set, Ctrl C, ini kita hapus, delete, ini juga Ctrl V. Ya, ini lebih mudah. Nanti kalau ini kurang kita bisa tambahkan, caranya dengan klik kanan, apa ya, insert ya teman-teman ya. Insert mana, insert, klik mana sih, insert tabel, nambah halaman. Kalau di sini gimana sih teman-teman? Saya kok lupa, kemarin udah bisa kok, lupa lagi. Oh ini apa, di bawah ini lah. Nah, insert ini, kalau ini ke atas, ini ke bawah, satu klik. Nah, nomor satu ya teman-teman ya. Nah gitu. Kalau mau menghapus ya klik kanan, delete, delete tabel, row atau kolom. Ini karena mau saya baris saja, berarti row. Oke, itu teman-teman ya, tinggal tambahin aja. Kemudian ada banyak ternyata fiil amar teman-teman ya. Oh banyak ini, kita hitung 15 dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ctrl C, kita masukkan sini. Apakah masuk semua? V, itoli uskut. Mana tadi? Uskutnya nggak kelihatan, nggak masuk dia. Oke, kita nanti setting lagi. Kalibri 9, hitam, bold, layout tengah. Sekarang kita ke bahasa Arabnya. Sakal majal ganti 12, tolak, tolik, itulah uskutnya belum. Oke, kita copy, kita tambahkan di sini, klik kanan, insert below. Nah, kita masukkan ke sini, Ctrl V, hitam ini state kalibri 12 ganti 9. Yang ini diganti dengan sakal majal 12, fontnya taruh di tengah. Nah, posisinya beres teman-teman ya. Oke, lanjut ke sambungannya. Oke, kita blok, delete. Yang ini kita copy, Ctrl C Ctrl V, masuk ke sini lagi, blok yang bawahnya di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oh masih sisa lagi banyak banget ini. Nah ini kan sama ya, sama ini. Yang ini kita yang dihapus ini teman-teman. Oke, Ctrl V seperti awal tadi, ganti kalibri 9, bold, hitam, layout. Oke, blok, ganti sakal majal 12. Beres. Sub anzul ya, anzul sampai subuh. Sekarang kita kopas lagi yang ini, set, karena masih ada ya di bawah ya. Delete ini, delete, Ctrl V, masuk sini lagi,
1 2 3 4 5 6 7 8. Oh cuma 8. Ctrl C. Nah 1 2 3 4 5 6 7 8. Ctrl V. Selebihnya kita hapus nanti ya. Nah, yang penting ini aja, fokus ini dulu. Ke Calibri 9 pol hitam, layoutnya kasih tengah, Arabnya ganti sakal 12. Tadi sampai tawir, nah ini tawir. Nah, berarti yang bawah ini kita hapus, kontrol delete atau klik kanan, delete row. Nah, itulah kira-kira teman-teman. Masuk ke sifat aluan dan seterusnya begitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuatnya sendiri sesuai dengan kreasi teman-teman. Mau dikasih warna boleh, enggak juga boleh. Kalau mau saran saya, kalau ini kamus itu kan hitam putih, kenapa? Biar nggak ganggu konsentrasi. Sesimpel mungkin kamus itu desainnya dibuat. Jangan sampai terlalu banyak hiasan yang mengganggu konsentrasi dari orang yang mencari kosakata. Itulah kenapa kamus itu dibuat hitam putih, hanya kata dan arti, kosakata dan artinya. Atau berikut cara bacanya. Kalau di bahasa Inggris kan ini cara baca ini kan pronunciation ya. Ya, jadi cara bacanya juga disematkan, ditampilkan, kemudian terjemahannya juga ditampilkan, kosakata yang diterjemahkan juga ditampilkan. Begitu teman-teman. Ini apa namanya, tutorial mendesain kamus ya. Nanti setelah ini kita akan masukkan ini pendahuluan. Nah, pendahuluan kan di atas, kata pengantar, daftar isi seperti ini ya. Ini belum saya rubah, ini masih daftar isi contohnya seperti ini ya. Daftar isi 1 2 3 4 5 6. Ini dulu yang kelas 10 11 12 ini ya, belum saya ganti. Kemudian ini ada ejaan huruf Arab Latin yang ditulis, transliterasi lah. Terus kata pengantar ahli, mintakan kata pengantar ahli teman-teman, biar kamus teman-teman itu kamus yang memang layak untuk diterbitkan. Benar, kita tidak meragukan kemampuan teman-teman di dalam keilmuan atau kemampuan di dalam penguasaan kosakata. Akan tetapi pengantar ahli itu sangat penting dalam rangka untuk memberikan kepercayaan agar orang itu muncul trust, muncul kepercayaan. Oh, kamus ini memang layak untuk digunakan. Nah, ini pendahuluan, kemudian ada ini nama, ini bebas ini ya. Nah, kemudian ini selanjutnya ada udah itu aja ya kayaknya ya teman-teman ya. Nah ini biodata penulis juga penting ini ya. Biodata penulis ini ya, ini yang dulu ya. Kemudian biodata penulis yang terakhir aja. Dan ini tadi sampai mana tadi? Sampai ini sampai apa tadi? Fi'il amar ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton channel ini. Jika bermanfaat silahkan di like, komen, dan subscribe, dan tentu akan membantu perkembangan dari channel ini teman-teman. Begitu tutorial singkat dari saya. Silahkan ikuti tutorial selanjutnya. Apabila ada kekurangan, ada pertanyaan, ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Teman-teman juga bisa berbagi cara teman-teman melayout dengan PowerPoint itu bagaimana, atau sekarang bisa dengan aplikasi online yang sudah banyak sekali dan familiar, bisa digunakan teman-teman. Ini adalah aplikasi yang
sangat lama PowerPoint ini, dan semakin berkembang juga. Dia juga bisa digunakan untuk desain segala macam, bisa digunakan untuk video juga. Ini PowerPoint ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi juga, kuis juga. Nah, jadi tergantung bagaimana teman-teman mau menggunakannya nanti untuk apa. Nah, PowerPoint ini sudah menyiapkan segalanya. Itu teman-teman, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.